5. Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Said Jakfar Shadiq Asmathan. Ia diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi. Di daerah Jipang Panolan, sebelah utara kota Blora, wafat tahun 1550 Masehi. Dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Sunan Kudus dipanggil dengan nama Jakfar Shadiq. Ia mendalami agama Islam melalui ayahnya sendiri, sejak kecil hingga menginjak masa remaja. Sejak kecil ia memang bercita-cita untuk menjadi juru dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Selain memperdalam ilmu agama Islam melalui ayahnya, ia juga belajar ilmu agama kepada Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Kiai Telingsing adalah seorang ulama yang berasal dari Tiongkok, yang datang ke tanah Jawa bersama dengan armada laut Laksamana Cheng Ho. Mereka datang dari daratan Tiongkok untuk menyebarkan Islam, juga untuk mengikat tali persaudaraan dengan orang Jawa. Sunan Kudus juga mempelajari ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni dan perdagangan. Semenjak Sunan Kudus belajar kepada Kiai Telingsing, ia menjadi lebih tekun, disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan. Ia pun menjadikan hasil belajarnya sebagai bekal untuk mendakwahkan agama Islam. Salah satu keinginannya adalah menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu-Buddha. Ia berhadapan dengan masyarakat yang taat kepada kepercayaan lamanya dan sulit untuk diubah. Namun berkat kesungguhan dan ketekunannya, ia dapat mengubah masyarakat yang beragama Hindu-Buddha menjadi pemeluk agama Islam. Meskipun ia bukanlah penduduk asli Kudus, namun ia mampu menjadi tokoh sentral di Kudus karena jejak perjalanan hidup dan kemampuannya dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Kudus. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang. Penjelasan mengenai metode dakwah Sunan Kudus adalah sebagai berikut. A. Tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan lamanya. Ia memberikan kelonggaran terhadap tradisi yang sudah berkembang sejak lama, namun pelan-pelan ia sisipkan ajaran Islam ke dalamnya. B. Jika ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, maka selagi hal tersebut dapat dirubah, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. C. Mengembangkan prinsip Tuturi Handayani yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan sedikit demi sedikit menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip Tuturi Hangiseni yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. D. Tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi langsung terhadap tindak kekerasan. E. Berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Masyarakat Kudus saat itu masih banyak yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Meski sebagian kecil sudah ada yang menganut agama Islam, namun jumlahnya tidak sebanding. Hal tersebut mendasari Sunan Kudus untuk mengembangkan ajaran toleransi beragama antara umat Islam dengan umat Hindu-Buddha. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu, pada saat Hari Raya Idul Adha Sunan Kudus tidak memperbolehkan umat Islam untuk menyembelih sapi, hewan yang dianggap keramat dan suci bagi umat Hindu. Hal tersebut rupanya justru menjadikan masyarakat Hindu menjadi bersimpati, sehingga mereka benar-benar segan dan menaruh rasa hormat kepada Sunan Kudus. Hal itulah yang kemudian sedikit demi sedikit membuat umat Hindu dan Buddha tertarik untuk mendalami Islam. Selain menyampaikan ajaran dakwah kepada umat Hindu-Buddha, Sunan Kudus juga memperluas ajakannya kepada masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal yaitu animisme dan dinamisme. Ia pun menggunakan cara yang unik yaitu membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangunnya dengan jumlah 8 pancuran, dan di setiap atas pancuran diletakkan arca. Hal itu dilakukan agar umat Buddha yang sebelumnya tidak tertarik kepada agama Islam pun menjadi terdorong hatinya untuk mempelajari agama Islam. Sunan Kudus memahami bahwa ada 8 ajaran pada agama Buddha yang dikenal dengan Asta Sanghika Marga, yang kemudian simbol jumlah 8 tersebut dijadikan sebagai jumlah pancuran wudhu yang ia bangun. Asta Sanghika Marga tersebut adalah 1. Memiliki pengetahuan yang benar.
2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Bertindak yang benar. 5. Hidup dengan cara yang benar. 6. Bekerja dengan benar. 7. Beribadah dengan benar. 8. Menghayati agama dengan benar. Dan nampaknya strategi yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini menarik umat Buddha. Kemudian banyak masyarakat yang datang ke masjid, kemudian Sunan Kudus mulai mengenalkan ajaran Islam. Terhadap persoalan adat istiadat, Sunan Kudus tidak serta-merta menentang masyarakat yang sering menabur bunga di jalan, meletakkan sesajen di kuburan, dan adat-adat lain yang dianggap melenceng dari ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Sunan Kudus justru berpikir bahwa hal tersebut bisa dijadikan media untuk menarik masyarakat. Ia memodifikasi hal-hal tersebut dan mengarahkannya agar sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Salah satunya adalah dengan cara mengubah fungsi sesajen yang berupa makanan, lebih baik disedekahkan kepada orang yang kelaparan, permohonan kepada nenek moyang dan roh halus, diarahkan untuk memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memodifikasi makna-makna yang ada dalam upacara mitoni yang disakralkan oleh umat Hindu-Buddha sebagai ucapan syukur karena telah dikaruniai keturunan dan lain-lain. Dalam hal ini Sunan Kudus tidaklah menghapus tradisi dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, namun ia meluruskannya agar tidak melenceng dari ajaran Islam dan terhindar dari perbuatan syirik. Pola pendekatan semacam inilah yang mendatangkan simpati dan ketertarikan masyarakat untuk mempelajari Islam, bukan sebaliknya dengan mengedepankan sifat-sifat kekerasan dalam menentang dan memberantas kebiasaan dengan atas nama pemberantasan tahayul, bid'ah dan khurafat dengan serta-merta menghapuskan adat lama, yang telah berkembang sebelumnya. Karena jika hal tersebut dilakukan bukan simpati yang akan diperoleh namun kebencian, resistensi dan penolakan dari masyarakat yang akan diterima. Dalam hal ini Sunan Kudus memberikan teladan yang sangat berguna yaitu strategi dakwah yang masih relevan kiranya diterapkan di era modern saat ini, tentu dengan menyesuaikan kultur dan karakter masyarakat di sekitar kita, dan kecerdasan dalam merumuskan strategi yang tepat tanpa melukai dan menyakiti hati siapapun. Dan inilah yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin.